Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ini adalah video terakhir di tahun ini yang saya akan rilis kepada Anda sekalian. Dan ini memang cukup berat sekalian karena mengandung analisa dan riset teman-teman ya. Jadi saya mau sampaikan berkaitan dengan ini ya, 10 best crypto research tools you must have as an investor. Jadi teman-teman, ini adalah satu satu masukan yang sangat kuat dari saya supaya Anda membuka atau menggunakannya, terserah mau berapa, tetapi ini adalah disarankan ya dari gobankingrates.com begitu ya. 10 alat untuk riset kripto yang terbaik yang Anda harus miliki sebagai seorang investor. Jadi Anda lihat nggak? Orang-orang yang terjun di dalam dunia cryptocurrency itu yang betul-betul sangat serius dan menguasai teman-teman. Mereka itu bukan sekedar hanya seperti apa yang Anda lakukan selama ini di micin-micinan teman-teman. Bukan hanya itu loh yang mereka lihat. Mereka itu mengkaji sangat jauh sekali dan riset sangat jauh sekali. Kalau kita kan yang kita lakukan sebagai scalper micin. Anda sebagai scalper micin yang ada di otak Anda kan pasti beli semurah-murahnya, ya kan, 1-2 jam langsung jual kalau bisa udah 1000%. Hanya sesimpel itu. Ya teman-teman, tetapi orang di luar sana nggak begitu teman-teman. Mereka memikirkan hal yang jauh lebih the most important thing ya, hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mencari cuan jangka pendek seperti itu teman-teman ya. Dan saya juga di kelas VIP melatih orang untuk berpikir supaya otaknya betul-betul dipakai semaksimal mungkin. Jadi bukan bocoran-bocoran koin dulu yang saya kasih, tapi melatih otak mereka supaya berpikir sekritis mungkin, sebaik mungkin teman-teman ya. Ini adalah 10 alat untuk riset yang Anda bisa gunakan ya supaya Anda terlatih pikirannya. Yang pertama adalah Messari, dan ini yang saya akan bahas hari ini teman-teman, berkaitan dengan hasil riset mereka sepanjang 1 tahun ini, tahun 2021 ya. Messari, Anda nanti bisa buka websitenya seperti ini, websitenya ya teman-teman. Nah ini dia, seperti ini websitenya. Oke, seperti itu ya. Satu teman-teman, itu satu Messari. Kemudian Glassnode juga bagus ya. Seperti ini tampilannya ya teman-teman, Glassnode. Kemudian Lunar Crush ya teman-teman, ini juga bagus ya, saya sarikan semua. Nanti Anda bisa ubek-ubek, saya nggak cukup waktunya kalau saya bahas satu-satu. Saya hanya concern kepada hasil riset dari Messari dulu saat ini ya teman-teman. Nah ini, kemudian Anda juga bisa ubek-ubek juga di Coinmetrics. Nah di sini juga banyak sekali informasi yang Anda bisa ketahui ya. Wawasan-wawasan kita harus ditambah loh teman-teman. Bukan, sekali lagi, bukan hanya mau nyari cuan, tetapi penting bagi kita untuk memiliki macro thinking ya, makro cara berpikir yang baik teman-teman. Jadi seperti itu Coinmetrics. Kemudian Sentiment juga bagus. Kemudian CoinGecko juga sering banyak info yang penting. CoinMarketCal juga bagus. CoinDance juga bagus ya. CryptoMiso ya, CryptoMiso juga oke. Kemudian yang terakhir adalah Skill Analytics teman-teman ya. Nah ini 10 hal ini saya sarankan kepada kita semua, rajin-rajinlah berkunjung ke website ini teman-teman, karena banyak sekali analisa-analisa yang tingkat tinggi yang mereka sering share di situ ya teman-teman, hasil-hasil riset begitu yang pasti akan berbeda lah analisanya dibandingkan dengan ya analisa-analisa micin biasa yang selama ini teman-teman. Dan saya harus katakan dengan apa adanya, memang ini jauh lebih berat cara berpikirnya ya. Ya teman-teman, ini dia Crypto Commits seperti itu selama 12 bulan terakhir. Nah Anda lihat ini teman-teman ya. Nah di sini contohnya di CryptoMiso ya, atau Crypto Commits selama 12 bulan terakhir ya. Ini penggunaan wallet ataupun beberapa token-token lain yang terkenal selama 12 bulan terakhir. Trust Wallet tampaknya nomor 1 ya. Seperti itu. Nah ini teman-teman. Nah ini hasil-hasil riset seperti ini perlu kita perhatikan juga loh teman-teman ya. Ini juga ada scale juga bisa ya, seperti itu. Oke, saya langsung ke Messari.io ya teman-teman. Mereka ini
mengeluarkan tesis 2022. Jadi mereka meriset selama 1 tahun ke belakang sehingga bisa punya gambaran. Nah, seperti itu. Kalau kita di saham biasanya disebut market outlook. Wah, market outlook ya. Kalau di kripto juga ternyata mereka bisa juga ya, walaupun hanya murni berbasis supply and demand, ya bisa juga lah harusnya untuk bisa mempublish semacam market outlook yang singkat seperti itu ya, supaya kita ada gambaran ke depan. Tahun depan nih gimana nih nasibnya kripto ini. Karena kan ada pro kontra teman-teman. Ada negara yang betul-betul mentah-mentah menolak, tapi ada negara yang welcome banget begitu ya. Coba aja lihat di berita-berita itu teman-teman. El Salvador itu sangat welcome banget, mereka borong Bitcoin begitu. Kalau Cina, waduh, jangan tanya, sama India juga. Lihat aja beritanya rame banget itu. Indonesia welcome begitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya ini di dunia ini belum sepenuhnya menerima kripto. Jadi apalagi fundamentalnya ya nggak seperti saham ya teman-teman. Jadi gampang sekali gunjang-ganjing loh. Dan itu merupakan sebuah resiko bagi kita yang harus kita amankan. Makanya saya selalu bilang financial risk management, hati-hati saya selalu bilang. Oke? Untuk mempersingkat waktu karena memang materi hasil risetnya ini tesisnya untuk tahun 2022 ada 165 halaman. Nanti saya akan cantumkan ya linknya, mudah-mudahan bagi kalian yang suka belajar, suka membaca. Mudah-mudahan kalian bisa buka dan ya pelajari sendiri tentunya. Nggak mungkin 165 halaman saya ngomong semua, bisa-bisa nanti 2 jam lagi materinya ya. Ini ada 10 hal penting yang perlu dipikirkan berkaitan dengan Bitcoin katanya ya. Please check on Peter Schiff ya. Bitcoin has eaten gold's lunch for... Oh iya, sebelum kesini saya mau ingatkan, jadi di awal-awal si Ryan Selkis ini kan adalah ini ya teman-teman, Ryan Selkis ini adalah founder dari Messari Crypto. Jadi dia foundernya ini teman-teman ya. Dan Anda bisa nanti ikutin ya Twitternya. Ryan Selkis seperti itu, lumayan 222.000 sudah followernya. Saya sudah follow teman-teman ya. Nah si Ryan Selkis ini dari awal tuh ya kira-kira mempublikasi lah ya apa yang terjadi sebetulnya seperti itu. Coba Anda bayangkan ya begini, coba Anda berinvestasi di all economy teman-teman. Apa sih yang ada di all economy yang lalu itu? Misalnya contoh Anda invest di katakanlah deposito misalnya. Kalau saya sih nggak suka bilang deposito itu invest teman-teman. Karena apa? Invest dikurangi inflasi ya nggak ada hasilnya gitu loh ya. Nah orang-orang dengan bangga mungkin ya menaruh uang mereka sampai miliaran di deposito begitu. Tapi ya hasilnya berapa sih? Paling juga 3-4%. Apalagi sekarang ini bukan? Itu kan suku bunga bank juga rendah sekali. Nggak mungkin dong misalnya dari BI katakanlah 3%, masa deposito bisa 7%? Dari mana ceritanya kan begitu. Oke ya. Nah, jadi deposito itu sangat amat kecil sekali. Kemudian reksadana juga paling cuma 7%, begitu ya. Saya juga coba invest di peer-to-peer lending seperti apa ini namanya Coinworks, paling juga 15% per tahun, begitu ya. Sementara Anda lihat bukan di video sebelum ini saya ada membahas tentang SPY itu teman-teman ya. Di mana saya beli kripto SPY termasuk juga POSI begitu. Saya bisa farmingkan dan saya bisa dapat 37% per bulan loh. Seperti itu. Jadi apakah menarik lagi yang namanya deposito teman-teman? Ya, deposito hanya 3,5% atau 4% per tahun. Sementara saya bisa dapat 10 kali lipat dari itu hanya dalam waktu 1 bulan. Nah, itu yang dibilang si Ryan Selkis ini, teman-teman. Meanwhile, banks give you 0,025% interest on your deposits and front run your trades legally. Jadi bagi dia gimana ya begitu. Nah, inti daripada hasil risetnya ini teman-teman, salah satunya adalah untuk menunjukkan ke publik bahwa cryptocurrency itu bertumbuh pesat, dana yang masuk juga ke cryptocurrency itu semakin besar, dan orang-orang semakin tertarik, semakin menggandrungi cryptocurrency ini. Terlepas dari begitu banyaknya pro kontra di dunia, bahkan dua negara besar sekalipun yang terbesar penduduknya seperti India dan Cina, sekalipun mereka menekan dengan luar biasa, namun minat dari begitu banyak orang secara global di seluruh dunia itu jauh lebih kuat. Nah, ini sudah kode-kode sebetulnya loh teman-teman. Ya, kenapa?
orang kurang tertarik sekarang teman-teman untuk berinvestasi. Misalnya katakanlah Anda berinvestasi misalnya katakan di bank seperti itu ya, reksadana seperti itu. Apalagi kalau dia anak-anak muda ya, anak-anak muda. Kalau orang tua mungkin yang diutamakan oleh mereka itu mungkin keamanan supaya nggak hilang. Nah, seperti ini misalnya ya, the collapse in institutional trust. Maybe you are among the nearly half of. Nah ini katakanlah mereka bilang mungkin Anda adalah bagian dari generasi milenial dan Gen X investor, ya, who said it will take a miracle to retire. You are worried about skyrocketing public debt. Jadi orang-orang yang milenial dan Gen X, Gen Z ini teman-teman, Anda tahu nggak? Coba lihat sekitar Anda. Mereka nggak tertarik loh investasi di old economy begitu. Nggak tertarik mereka. Gitu. Kalau di zaman old economy, mungkin dibutuhkan 10-20 tahun untuk orang biasa begitu ya, dari awal, dari bawah, menapaki bisnisnya untuk bisa mendapatkan 1 miliar. Saya tahu ada juga yang bisa cepat. Tetapi kalau di zaman sekarang, teman-teman, sudah banyak loh orang-orang yang anak muda, milenial, Gen X, Gen Z begitu. Di bawah 30 sudah ada investasi 1 miliar lebih. Coba, sekarang menurut Anda bagaimana itu? Ya bagaimana? Misalnya dia punya uang katakanlah dari 10 juta, dia pintar untuk melipat gandakannya di kripto seperti itu, sementara ada generasi tua di old economy ya, untuk melipat gandakan aja pusing bagaimana caranya begitu. Jadi generasi milenial dan Gen X, Gen Z ini teman-teman, ini jauh lebih cepat dalam melipat gandakan ya, menghasilkan return mereka. Nah, ini mereka rata-rata masuk di kripto, walaupun saya harus akui teman-teman, memang banyak juga ya, bukan cuma banyak juga yang berujung ya gimana ya, asal main masuk aja tapi nggak belajar dulu ya, akhirnya jadi dari holder berubah jadi fooder. Karena memang ya kejam sih memang market itu, saya harus akui teman-teman. Kalau Anda nggak bijak, ya Anda yang kena lindes teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti Anda bisa baca, ini banyak sekali topik yang amat sangat penting. Saya belum pernah ngomong tentang Web3. Ini penting loh teman-teman. Ya, Web3 ini, waduh, bahas ini pun nggak tahu berapa jam baru kelar. Web3 itu penting ya. Kemudian isu tentang bridge, Nifty. Nah, ini DAO, ini saya belum pernah ngomong dengan detail. Nantilah ya, kita cari waktu. Nah, kemudian Ventura Capital. Nah, ini penting ya. Permanent Ventura Capital in up and down, never out. Nah, ini adalah sebuah good news sebetulnya ya. Lihat teman-teman ya. The amount of capital that has flooded into crypto this year is mind-boggling ya. The decided crypto funds have seen record new capital raises and record AUM from the appreciation of their holdings. Some of the funds looking at you, Multicoin, are likely among the best performing investment firms of all time, which makes it easy to see why the group has had no trouble continuing the rake in cash. Jadi maksudnya begini teman-teman, ini pertumbuhan aset kripto AUM ya, aset under management. Jadi pertumbuhan aset di dalam pengelolaan katakanlah seperti fund manager begitu ya, tapi mereka masukin ke kripto. Anda tahu bukan, selama ini fund manager itu, aset manajemen itu mengelola ya, saya kasih tahu lah sama Anda. Aset manajemen selama ini itu mengelola dan memasukkan, kalau Anda masukin dana ke reksadana begitu, maka si bagian aset manajemen itu masukin pertama ke saham. Ya, ke saham. Kemudian ke obligasi atau bond, ya, surat utang negara misalnya begitu. Dan ke pasar uang, teman-teman. Seperti itu. Jadi mereka biasanya pecah 3 tergantung risk profile Anda. Nah, sangat sangat langka kalau kita menemukan misalnya pihak aset manajemen memasukkannya ke kripto. Nah, tapi kalau kita lihat laporan dari Messari ini, ternyata dari 1 Januari 2016 sampai 1 Oktober 2021, ya berarti ini kan 5 tahun ya. Mereka mencatat ternyata aset manajemen ini sudah mulai dalam 5 tahun terakhir itu ya memasukkan dananya dalam berinvestasi di kripto, teman-teman. Ini Anda bisa perhatikan ini dalam dolar. Per 1 Oktober 2021 itu aset manajemen ya, perusahaan-perusahaan investasi lah masuknya ya, biar gampang kita memahami perusahaan investasi. Misalnya kalau Anda mungkin pernah mendengar
Sinarmas Asset Management. Begitu, pernah ya? Ada pokoknya belakangnya Asset Management. Itu berarti Anda berhadapan sama pengelola aset atau pengelola dana yang pada skala cukup besar. Coba kita kalikan teman-teman, 59.600 dikali 14.250 ya. Itu sudah hampir 1 miliar loh. Sudah hampir 1 miliar. Begitu, orang mulai memasukkan dana. Dan ini ini million USD, bukan dolar, million dalam juta ya berarti. Berarti ini saya ada salah. 850 juta ya rupiah dikali kali juta lagi, berarti 850 triliun. 10 pangkat 12. Ya, coba nanti Anda kalikan di rumah, 59.600 kali 1 juta. Baru kali 14.250. Ya. Jadi 850 juta kali juta, 850 triliun. Bayangkan teman-teman. Ya, 850 triliun. Jadi saya optimis bahwa sekalipun cryptocurrency ini ditekan sedemikian rupa oleh begitu banyak pihak, tapi dia tetap bertumbuh. Pernah turun sekali, begitu maksudnya, tapi naik lagi nih. Naik lagi loh. Artinya orang udah tahu lah bahwa di cryptocurrency itu sangat menarik begitu, teman-teman. Ya, how high can we fly? Nah, jadi seberapa jauh, seberapa tinggi kita bisa terbang dengan Bitcoin. Nanti Anda bisa baca, diulas di sini. Kalau Ethereum bagaimana, Solana bagaimana, DeFi, NFTs begitu ya. Isu-isu yang lagi santer tahun ini kan NFT, kemudian Metaverse begitu ya, teman-teman. Surviving winter. Nah, winter ini kan satu istilah di mana lagi break lah ya, seperti itu, atau bahasa kasarnya crash. Bagaimana kondisinya, mereka juga publik, teman-teman. Seperti itu. Saya nggak concern di situ. Yang saya concern adalah bagian 30 ya, bagian 30 ya, teman-teman. Ini orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Anda harus pelajari juga ide-ide mereka. Mereka orang-orang pinter. Nah, ini 10 hal penting yang berkaitan dengan Bitcoin. Yang pertama ini ya, kalau kita lihat Bitcoin disandingkan atau diadu lah ya dengan gold. Ya, lebih dari 12,1 tahun kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, invest in gold ini yang kuning, kemudian BTC per gold. Nah, ini invest in Bitcoin, invest in gold ini yang datar ya, teman-teman. Ini yang datar. Orang berinvestasi di emas nih. Hasilnya begini-begini aja dari tahun 2010 sampai 2022, kira-kira begitu, atau 2021 lah. Nah, sementara orang, ini kan garis putus-putus ya teman-teman, ini garis kuning full. Sementara orang berinvestasi di Bitcoin, seperti ini loh returnnya, naik terus. Nah, karena itu orang menjuluki bahwa orang yang namanya safe haven, ya orang mau berinvestasi aman itu udah bukan di emas lagi loh teman-teman. Tapi apa? Di Bitcoin loh. Nah, Anda perhatikan ini ya, garis warna ungu ini atau warna pink ini, teman-teman. Itu Bitcoin per oz gold. Nah, ini menurun. Ya, artinya apa? Orang makin ogah gitu untuk memilih emas. Emas itu biasanya jadi terbang kalau situasi ekonomi kacau, mulai chaos deh. Gunjang-ganjing. Nah, itu biasanya emas. Contohnya ketika pandemi tahun lalu. Ya, ketika mulai waduh, harga minyak juga sempat minus, pandemi nggak jelas, wah kacau di mana-mana. Itu harga emas terbang kan? Tapi ya begitu aja, begitu. Artinya begitu ekonomi mereda, ya udah, coba aja lihat sekarang emas harganya berapa. Di bawah 1 juta ya. Ya memang begitu dia, begitu ya teman-teman. Oke ya. The king stay the king. Ini saya lewat dulu, nanti baca sendiri ya teman-teman. Hal-hal yang penting aja yang saya mau sampaikan. Kemudian The Great Fall of China disinggung juga. Kemudian Kerbigin dari ini saya mau singgung ini, Bitcoin security as a percentage of market capitalization. Coba kita perhatikan teman-teman, dari tahun 2011 sampai 2021, 10 tahun lah ya, rata-rata market cap-nya si Bitcoin ya dari 38,4 juta US dollar market cap-nya. Hari-hari ini ya sudah 854. Jadi 10 kali lipat lebih ya. Ya, 10 kali, hampir 15 kali lipat lah ya, 15 kali lipat. Artinya
15 kali lipat berarti 1.500% dalam 10 tahun atau 150% dalam per tahun. Kan luar biasa ya. Saya nggak tahu emas bisa nggak seperti itu. Dan tetapi kita melihat bahwa prosentase market cap-nya ini menurun si Bitcoin. Kenapa? Karena setiap saat, setiap hari itu kan bermunculan koin-koin baru, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Tapi biar bagaimana dia tetap induknya begitu. Oke, Bitcoin recycles energy seperti itu. Nah, ini proof of work protects minority rights, Bitcoin roadmap, ya, lightning strike. Ini El Salvador tadi yang saya sudah singgung ya, teman-teman. El Salvador itu malah concern loh, malah mereka borong seperti itu ya. Nih, kemudian, nah ini di 40 American Crypto Policy. Nah, kebijakan kripto di Amerika ya. Saya nggak bisa semuanya detail loh, teman-teman ya. Karena akan panjang sekali nanti videonya. Takutnya Anda bosan lagi. Ya, crypto policy used to move at a glacial pace. Exchange and hosted wallets have always been subjected to oversight from dozens of global regulatory bodies, and token teams have operated under the watchful eye of securities regulators from day one. Jadi maksud mereka adalah, teman-teman, kebijakan kripto yang digunakan ya untuk menggerakkan ini masalah exchange, masalah pertukaran, terutama di seputar wallet ya. Ini selalu menjadi perhatian penuh dari badan-badan regulator, teman-teman ya. Pertukaran exchange dari wallet ke wallet maksudnya. Ini jadi perhatian. Anda tahu kan dalam tahun ini ada juga terjadi pencurian ya, itu di Bitmart kalau nggak salah berapa triliun itu, teman-teman. Jadi menjadi perhatian bagi mereka memang adalah masalah keamanan ya, begitu. Sedangkan istilahnya wallet developer aja bisa dibobol, kemudian wallet exchange saja bisa dibobol. Nah, bagaimana dengan wallet para holder? Itu maksud mereka, teman-teman. Jadi ini menjadi, saya rasa bukan hanya Amerika sih, hampir semua negara juga wajar sih kekhawatiran mereka. Karena apa? Ini wallet ini sebetulnya aman nggak ya? Dikonek ke sana, dikonek ke situ, dikonek ke sini. Apalagi bagi Anda yang demen banget tuh main-main airdrop. Konek sana, konek sini, tahu-tahu tiba-tiba nyampe di grup saya, tiba-tiba, waduh, udah mengeluh aja. Waduh, kenapa kok asetku hilang semua? Saya sih nggak main airdrop ya. Enggak, teman-teman. Mendingan daripada saya main airdrop, udahlah saya gedein aja farming staking saya, diem-diem aja saya dapat duit. Oh iya, capek banget kita airdrop sana airdrop sini, kita kayak ngejar-ngejar apa begitu. Udah tenangkan saja. Saya kan udah buat tentang masalah POSI kemarin itu, teman-teman. Dah setahun bisa misalnya 2.600% kan lumayan. Iya kan, saya kan udah bilang tadi itu 37% sebulan begitu ya, kali 12 begitu kan lumayan ya. Apalagi kalau bisa sifatnya compounding ya. Ngerti nggak ya compounding, teman-teman? Ini contohnya ini. Saya buka ya di tempat saya staking di salah satu wallet saya, teman-teman, di sini staking. Nah, saya staking di sini dan saya nggak akan ambil ini, teman-teman, betul-betul karena saya betul-betul kenal ya. Devnya saya kenal dan saya tahu kerjanya betul-betul nyata begitu ya. Nah, ini kita tunggu ya, sambil kita tunggu ya, teman-teman. Ini butuh loading dulu nih. Nah, daripada maksud saya atau di sini nih satu lagi nih ya, saya buka kembali ya kepada Anda. Daripada kita sibuk nyari-nyari airdrop sana, airdrop sini, airdrop situ. Jadi dikit-dikit kita koneksikan itu wallet kita itu. Jadi kita nggak tahu aman nggak ya begitu ya. Mending kayak gini nih. Ya, dari hari Senin kemarin, Senin siang, saya farmingkan 113,588 posi. 4 hari saya udah dapat 6 posi. Kalau di dolar kan $21 begitu ya. 4 hari begitu. Berarti ini dalam sebulan saya dapat passive income $150. Modalnya $476. Kan lumayan ya. Begitu. Kalau Anda klik di sini tuh 34,84% dalam 30 hari begitu. Apalagi kalau nanti bisa di compounding, dia bisa 3.600% per tahun secara maksimal ya kalau di compounding, teman-teman. Nah, misalnya ini ya. Kita coba ke sini deh. Nah, ini.
Ya, ini ya, saya konekkan ke wallet dulu supaya Anda bisa melihat. Ini contohnya. Nah, ini saya punya 2,2 triliun. Saya udah punya reward 10,4 miliar. Dan ini bagus banget. Karena apa? Kita bisa compoundingkan. Nah, ini saya bisa roll invest. Ya, lihat ini ya, teman-teman. Ini 10,4 miliar. Saya udah dapat reward. Nah, ini 2,2 triliun. Begitu. Ini bisa di roll invest. Yang penting siapkan aja BNB-nya. Karena akan kena charge juga ya, teman-teman. Ya, berapa ribu lah begitu. Saya close dulu ya. Coba kita perhatikan. Ini contohnya teman-teman. Jadi walaupun API-nya segini, tapi saya bisa compounding. Nah ini kan 2,2 triliun, 2,2 triliun 209 miliar kan udah pindah dari sini, udah langsung pindah ke sini teman-teman. Jadi menjadi modal lagi ya. Bunganya istilahnya bunganya udah masuk lagi menjadi pokok dan di compounding lagi sehingga hasilnya lebih maksimal lagi teman-teman. Begitu loh. Ya, teman-teman. Oke ya. Itu salah satu contoh gitu. Bagaimana hal-hal seperti ini jauh lebih menarik tentunya daripada Anda nabung di deposito begitu. Itu staking WSPP. Ini farming seperti itu ya. Kemudian SPY juga ada. Saya kan udah kasih tahu juga itu kemarin. SPY misalnya ya. Ini juga kan tadi saya udah kasih tahu juga di konten saya ya teman-teman. Nah ini juga bagus teman-teman. Nah seperti ini, lihat ini ya, $196 saya udah dapat $10 dalam 4 hari. Lumayan kan? Ya sama 37% juga begitu. Sebulan 37%. Ya tentu udah nggak dilirik lagi lah yang namanya deposito itu teman-teman. Itu maksudnya loh. Jadi salah satu tujuan report ini yang saya mau sajikan ini kepada Anda, ya supaya tetap optimis lah ya, supaya tetap optimis. Karena kalau kita baca semua ini teman-teman nggak habis-habis nanti. Begitu ya. Nih, jadi karena masalah keamanan yang paling penting disoroti di dunia cryptocurrency, karena itu memang kebijakan-kebijakan negara tertentu super ketat gitu teman-teman. Tapi ya kita optimis aja lah, percayalah bahwa ya ke depan ya pasti akan ada kemajuan lah ya. Pasti pihak-pihak yang berkaitan atau berkompeten dengan kripto ini pasti nggak akan tinggal diam tentunya ya. Smart Crypto Banking Integration, oh iya, bahkan sekarang ini kayak kemarin kan di Baby Bali mereka akan membuat bagaimana supaya ada linking ya, bridge antara cryptocurrency dengan fiat. Itu kan fiat ya kalau perbankan yang all ekonomi begitu teman-teman. Nah bagaimana caranya supaya dari virtual account begitu bisa langsung beli kripto. Nah itu tahun depan ini mungkin akan lebih sungguh-sungguh lagi digarap lah seperti itu. Crypto is bad for bad business. Nah kripto katanya jelek ya untuk bisnis yang jelek. Tapi untuk bisnis yang bagus ya bagus-bagus saja begitu ya. Nih banyak banget loh teman-teman. Saya harapkan Anda bisa mendownload ini, kemudian Anda terjemahkan dan pahamilah pelan-pelan. Bitcoin dan aset-aset tradisional, pertumbuhannya ya. CAGR itu adalah compound annual growth rate ya. Bitcoin dan pertumbuhan aset-aset tradisional. Dalam 1 tahun Bitcoin bisa 299%. Nah, mereka aset tradisional itu diibaratkan dua compare-nya ya perbandingannya. Satu itu emas, satu lagi S&P 500. S&P 500 ini adalah indeks saham, teman-teman. Ya, mereka kan punya S&P, punya Dow Jones kalau di Amerika, teman-teman. Kalau di Indonesia cuma punya satu, BI, IHSG namanya ya, indeks harga saham gabungan. Coba Anda perhatikan. Kalau invest di Bitcoin, katanya 1 tahun bisa 299%. Di emas malah turun, yang ada malah minus. Nah, sementara di saham cuma 31%, dia bilang begitu. 2 tahun 171%. Nah, sementara di gold cuma 13%, di saham 23%, dan seterusnya. Nah, dalam 10 tahun terakhir, ya, itu Bitcoin bisa 177%. Emas cuma 0,5%, saham cuma 14%. Begitu loh. Hanya memang saya harus akui, teman-teman, resiko yang sangat-sangat tinggi sekali di Bitcoin lah, atau termasuk juga di kripto seluruhnya lah ya. Itu yang membuat kita masih kurang berani untuk memposting dana yang terlalu besar di kripto. Saya harus akui. Karena ya kita kan nggak pernah tahu ada ini scam beneran nggak, rakpul beneran nggak ya. Kita nggak berani juga gitu. Karena
Apalagi kalau micin, teman-teman. Waduh, saban hari berhadapan sama isu rakpul, scam, honeypot, dan lain-lain. Waduh, luar biasa ya. Seperti itu. Jadi, makanya saya menganjurkan jangan hanya di micin tempatkan dananya. Tempatkan juga di token-token yang udah ada di papan atas. Tapi, ada tapinya. Nggak juga langsung main sambar aja. Pilihlah token yang proyeknya atau jelas lah ya proyeknya atau utilitasnya. Intinya saya selalu bilang jelas proyeknya, bagus barangnya, tapi murah harganya. Tuh, itu PR Anda itu. Harus cari yang begitu-begitu. Jangan barang bagus, harga berapa aja. Wah, itu mah repot. Nggak bisa dapat maksimal ya, begitu ya. Nah, ini ya. Banyak sekali tentang DAO, tentang Web3, Web2 saya belum sempat singgung. Nanti ya. Itu terlalu jauh ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ya. Saya mau sampaikan itu aja. Saya rasa ini juga udah terlalu panjang ya. Karena ini sudah mau tahun baru. Bentar lagi, nggak nyampe 5 jam lagi kita udah masuk ke tahun baru ya. Oke teman-teman, ini akan saya buat di deskripsi video ya. Seperti itu. Oke teman-teman, selamat menyongsong tahun baru. Sampai jumpa di tahun 2022 teman-teman. Sampai jumpa pada konten dan review selanjutnya. Ingat, orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.